Gak usah catering. Mahal. Kamu masak sendiri saja buat arisan besok. Jangan malas. Bentak mertuaku dengan suara lantang yang menusuk telinga. Padahal aku sedang sakit, tubuhku lemah. Tapi aku hanya mengangguk. Besok jam 12 siang, 50 tamu lapar datang. Meja makan kosong, dapur bersih, dan aku pulang dengan, "Halo semuanya, semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Tulis di komentar, asal kota kalian dari mana ya?" Siang itu, matahari menembus kaca jendela ruang tamu dengan cahaya yang terasa panas dan menyilaukan. Aku duduk di sofa, mencoba menenangkan diri setelah semalaman tidak bisa tidur karena tubuhku masih terasa lemah. Tenggorokanku kering, kepalaku berdenyut, dan aku hanya ingin beristirahat. Tapi suasana rumah tidak pernah memberi kesempatan untuk itu. Ratih, mertuaku, masuk dengan langkah cepat. Suaranya langsung memenuhi ruangan, keras, penuh tekanan. Seolah setiap kata adalah perintah yang tak bisa dibantah. "Nadira, besok arisan di rumah ini. Jangan macam-macam, kamu yang masak semua. 50 orang, jangan malas." Bentakannya membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku menatapnya, mencoba mencari celah untuk menjelaskan kondisiku. "Bu, saya sedang kurang sehat. Mungkin bisa pesan catering saja, biar lebih praktis?" Suaraku pelan, hampir seperti bisikan. Ratih langsung menepis dengan tangan, wajahnya memerah. "Catering itu mahal. Buang-buang uang. Kamu kan di rumah. Masa nggak bisa masak? Ibu dulu kalau ada acara, masak sendiri. Hemat itu penting, jangan manja." Kata-katanya menusuk, membuatku merasa kecil. Aku tahu, di matanya aku hanyalah menantu yang harus patuh, yang tidak boleh membantah. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan emosi yang mulai mendidih. Damar, suamiku, duduk di kursi sebelah, tapi hanya diam. Matanya menunduk, seolah tidak ingin ikut campur. Aku menatapnya sebentar, berharap ada dukungan, tapi yang kudapat hanya keheningan. Rasanya seperti berdiri sendirian di tengah badai. Ratih terus berbicara, seakan tidak memberi ruang untukku menjawab. "Besok jam 12 siang tamu datang. Semua harus siap. Jangan bikin malu keluarga. Kalau kamu nggak bisa, berarti kamu nggak becus jadi istri." Aku menggenggam tangan di pangkuan, kuku-kuku menekan kulit hingga terasa sakit. Kata-kata itu seperti cambuk, membuatku ingin berteriak, tapi aku tahu percuma. Aku hanya mengangguk, meski hatiku berontak. "Baik, Bu," jawabku lirih. Ratih tersenyum puas, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Suara langkahnya bergema di lantai, meninggalkan rasa sesak di dadaku. Aku menatap ke arah dapur, membayangkan panci besar, kompor menyala, dan tumpukan bahan makanan. 50 orang. Sendirian. Selfie, sahabatku, sempat mengirim pesan pagi tadi, menanyakan kabar. Aku ingin membalas, ingin curhat. Tapi aku tahu Ratih tidak suka aku terlalu sering berhubungan dengan orang luar. Baginya, menantu harus fokus pada rumah, pada keluarga, bukan pada diri sendiri. Aku duduk kembali, menatap langit-langit. Kata-kata Ratih terus terngiang di kepala. Jangan malas. Jangan manja. Hemat itu penting. Tapi apa artinya hemat kalau harus mengorbankan kesehatan? Apa artinya hemat kalau membuatku merasa seperti babu? Damar akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Kamu sabar saja, Nadira. Ibu memang begitu. Nanti juga selesai. Aku menoleh padanya, menatap wajahnya yang tenang. Selesai? Masak untuk 50 orang sendirian? Kamu tahu saya sakit, Dam. Kenapa kamu diam saja tadi? Damar menghela napas, lalu mengangkat bahu. Kalau aku melawan, nanti malah ribut. Kamu tahu sendiri. Jawaban itu membuatku semakin kecewa. Aku merasa benar-benar sendirian. Tidak ada yang membelaku, tidak ada yang peduli. Aku hanya menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca, lalu berdiri dan berjalan ke kamar. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang. Tubuhku lelah, tapi pikiranku berputar cepat. Aku tahu besok akan jadi hari yang berat, tapi di dalam hati kecilku, ada suara lain yang berbisik. Kenapa harus selalu kamu yang mengalah? Kenapa harus selalu kamu yang jadi korban? Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri.
Tapi bayangan besok terus menghantui. 50 tamu datang, meja penuh makanan, semua tersenyum puas. Tapi aku hanya akan berdiri di dapur, berkeringat, sakit, dan tetap dianggap tidak cukup. Aku membuka mata, menatap cermin di sudut kamar. Wajahku pucat, mata sayu. Aku bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku harus begini? Suara Ratih dari luar kamar masih terdengar, memberi instruksi pada pembantu rumah tangga untuk menyiapkan kursi tambahan. Aku mendengar tawa kecilnya, seolah yakin semuanya akan berjalan sesuai rencana. Aku menarik napas panjang, lalu berbaring. Tapi di dalam hati, aku tahu sesuatu harus berubah. Aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa terus menjadi korban. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Ratih terus bergema, membuatku semakin yakin bahwa besok akan menjadi titik balik. Aku belum tahu bagaimana, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur lagi. Besok, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Pagi itu, udara masih terasa segar, tapi suasana rumah sudah dipenuhi suara Ratih yang sibuk memberi arahan. Dari ruang tamu terdengar suara kursi digeser, meja tambahan dibuka, dan kain taplak digelar. Semua persiapan fisik untuk arisan berjalan, tapi satu hal yang paling berat justru jatuh ke pundakku, memasak untuk 50 orang sendirian. Aku berdiri di dapur, menatap kompor yang masih dingin. Pikiran berputar, tubuhku masih terasa lemah. Tapi suara Ratih memanggil dari ruang tamu. Nadira, jangan bengong. Besok semua harus beres. Ingat, nggak ada catering. Mahal. Kamu masak sendiri. Ibu nggak mau buang uang cuma buat makanan. Aku melangkah pelan ke ruang tamu, mencoba menahan rasa pusing. Bu, kalau masak sebanyak itu, saya butuh bantuan. Mungkin bisa pesan sebagian saja, biar nggak terlalu berat. Ratih langsung menatapku tajam. Matanya menyipit, bibirnya mengerucut. Kamu ini gimana sih? Masa masak aja nggak bisa? Ibu dulu kalau ada acara, masak sendiri. Hemat itu penting. Kalau kamu nggak bisa, berarti kamu nggak becus jadi istri. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Aku menunduk, mencoba menahan air mata. Di sudut ruangan, Damar hanya duduk diam, menatap layar ponselnya. Tidak ada kata-kata pembelaan, tidak ada keberanian untuk menentang ibunya. Ratih melanjutkan, suaranya semakin keras. Catering itu bikin orang malas. Kalau semua serba instan, kapan belajar kerja keras? Kamu harus bisa. Jangan manja. Jangan bikin malu keluarga. Aku menarik napas panjang, mencoba menjawab dengan tenang. Bu, saya sedang sakit. Kepala saya masih berat, badan lemas. Kalau dipaksa masak sebanyak itu, saya takut malah jatuh sakit lebih parah. Ratih tertawa kecil, sinis. Ah, sakit sedikit saja sudah mengeluh. Ibu dulu kalau sakit tetap kerja. Jangan cari alasan. Besok jam 12 siang tamu datang, meja harus penuh makanan. Kalau tidak, kamu yang tanggung malu. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti ancaman yang menggantung di udara. Aku tahu, bagi Ratih, hemat bukan sekadar pilihan, tapi prinsip hidup yang harus dipaksakan pada semua orang di sekitarnya. Baginya, menantu hanyalah tenaga tambahan, bukan seseorang yang punya batas. Selvi sempat mengirim pesan lagi, menanyakan apakah aku sudah menyiapkan bahan-bahan. Aku menatap layar ponsel, ingin sekali membalas dengan jujur bahwa aku dipaksa, bahwa aku tidak sanggup. Tapi aku tahu, jika Ratih melihatku sibuk dengan ponsel, ia akan marah lagi. Aku menaruh ponsel di meja, lalu kembali ke dapur. Ratih menyusul, berdiri di ambang pintu, tangannya bersedekap. Besok kamu masak nasi, lauk, sayur, dan camilan. Jangan macam-macam. Semua harus cukup untuk 50 orang. Ibu nggak mau dengar alasan. Aku menatapnya, mencoba mengukur jarak antara kata-katanya dan kenyataan. 50 orang. Sendirian. Dengan tubuh yang masih sakit. Rasanya mustahil. Tapi Ratih tidak peduli. Baginya, hemat adalah segalanya. Damar akhirnya masuk ke dapur, suaranya pelan. Nadira, sabar saja. Nanti kalau kamu butuh, aku bisa bantu sedikit. Aku menoleh padanya,
menatap wajahnya yang tenang. Sedikit? Dam, ini 50 orang. Kamu tahu saya nggak sanggup. Kenapa kamu nggak bilang ke ibu? Damar menghela napas, lalu menunduk. Kalau aku melawan, nanti malah ribut besar. Kamu tahu sendiri sifat ibu. Jawaban itu membuatku semakin kecewa. Aku merasa benar-benar sendirian. Ratih berdiri di belakangnya, mendengarkan, lalu berkata dengan nada dingin. Damar, jangan manja juga. Kamu kerja, biar istri yang urus rumah. Itu tugasnya. Jangan dibalik-balik. Aku menggenggam erat ujung meja, mencoba menahan emosi. Kata-kata Ratih terus bergema di kepala. Jangan malas. Jangan manja. Semua harus beres. Hari itu, aku berjalan mondar-mandir di dapur, menatap panci besar, kompor, dan rak bumbu. Tapi aku tidak menyentuh apapun. Tubuhku lelah, pikiranku kacau. Aku tahu, besok akan jadi hari yang berat. Tapi di dalam hati, ada suara lain yang berbisik. Kenapa harus selalu kamu yang mengalah? Kenapa harus selalu kamu yang jadi korban? Ratih kembali ke ruang tamu, sibuk dengan kursi dan meja. Suaranya terdengar jelas, memberi instruksi pada pembantu rumah tangga. Tapi untuk urusan masak, semua beban tetap jatuh padaku. Aku berdiri di dapur, menatap kompor yang masih dingin. Dalam hati, aku mulai merencanakan sesuatu. Sesuatu yang tidak akan pernah mereka bayangkan. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Malam itu rumah terasa begitu hening. Meski suara kipas angin di kamar berputar pelan. Aku berbaring di ranjang, menatap langit-langit dengan mata yang tak kunjung terpejam. Tubuhku masih terasa lemah, kepala berdenyut, tapi pikiran justru semakin bising. Kata-kata Ratih siang tadi terus bergema di telingaku, besok jam 12 siang tamu datang. Semua harus siap. Jangan bikin malu keluarga. Aku memejamkan mata, mencoba mengusir suara itu, tapi semakin aku berusaha, semakin jelas terdengar. Rasanya seperti ada beban besar yang menekan dadaku. 50 orang. 50 porsi makanan. Sendirian. Dengan kondisi tubuh seperti ini. Mustel. Aku bangun, duduk di tepi ranjang. Lampu kamar redup. Bayangan tubuhku memanjang di lantai. Aku menatap cermin di sudut ruangan, melihat wajahku yang pucat, mata sayu, bibir kering. Aku bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku harus begini? Sampai kapan aku harus terus mengalah? Di luar kamar, suara Ratih masih terdengar samar. Ia sedang berbicara dengan seseorang di telepon, mungkin salah satu tamu arisan. Nada suaranya penuh percaya diri, seolah yakin besok akan berjalan sempurna. Aku mendengar tawa kecilnya, membuatku semakin sesak. Baginya, semua sudah beres. Baginya, aku hanyalah tenaga gratisan yang bisa diandalkan. Aku mengambil ponsel di meja, membuka pesan dari Selfie. Nadira, kamu baik-baik aja? Besok arisan kan? Kamu masak sendiri? Aku menatap layar lama, jari-jariku ingin mengetik jawaban. Aku ingin sekali berkata jujur, bahwa aku dipaksa, bahwa aku tidak sanggup, bahwa aku merasa seperti babu. Tapi aku ragu. Jika aku curhat, Selfie pasti marah, mungkin menyuruhku melawan. Tapi aku tahu, melawan Ratih bukan hal mudah. Aku meletakkan ponsel kembali, lalu berbaring. Tapi pikiran terus berputar. Aku membayangkan dapur besok pagi, panci besar, kompor menyala, bahan makanan menumpuk. Aku membayangkan diriku berdiri sendirian, berkeringat, sakit, dan tetap dianggap tidak cukup. Bayangan itu membuatku semakin gelisah. Aku bangun lagi, berjalan ke jendela. Dari balik tirai, aku melihat langit malam yang gelap. Hanya ada beberapa bintang yang berkelip. Udara malam masuk, sedikit menenangkan. Aku menarik napas panjang, mencoba meredakan rasa sesak. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul. Pikiran yang berbeda. Pikiran yang membuatku tersenyum kecil. Kenapa harus selalu aku yang mengalah? Kenapa harus selalu aku yang jadi korban? Kalau mereka mau hemat, biarkan saja. Tapi aku juga bisa hemat tenaga. Aku duduk kembali di ranjang, memeluk bantal. Pikiran itu terus berputar, semakin jelas. Aku mulai merencanakan sesuatu. Sesuatu yang sederhana,
tapi akan membuat mereka terkejut. Aku tidak akan masak. Aku tidak akan mengorbankan tubuhku lagi. Aku akan melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Ratih akhirnya berhenti berbicara. Rumah benar-benar sunyi. Aku berbaring, menutup mata, dan kali ini aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tahu besok akan jadi hari yang berat, tapi aku juga tahu besok akan jadi titik balik. Aku tersenyum kecil, lalu berbisik pada diri sendiri. Besok, mereka akan tahu. Besok, mereka akan melihat siapa yang benar-benar irit. Malam itu, meski tubuhku masih sakit, aku akhirnya bisa tertidur dengan sebuah rencana yang tersimpan rapat di dalam hati. Pagi itu matahari sudah tinggi. Sinarnya menembus jendela dapur, membuat ruangan terang benderang. Tapi berbeda dari biasanya, tidak ada aroma bawang goreng, tidak ada suara panci beradu, tidak ada hiruk-pikuk persiapan memasak. Dapur rumah itu justru tampak rapi, bersih, seolah tidak ada acara besar yang akan digelar siang nanti. Aku berdiri di ambang pintu dapur, menatap kompor yang masih dingin. Rak bumbu tersusun rapi, panci besar tertutup rapat, dan meja kerja kosong tanpa bahan makanan. Semua seakan menantiku untuk mulai bekerja, tapi aku hanya diam. Tubuhku masih terasa lemah, tapi lebih dari itu, hatiku sudah bulat. Aku tidak akan memasak. Ratih masuk ke dapur dengan langkah cepat. Wajahnya penuh semangat. Nadira, ayo mulai. Jangan buang waktu. 50 orang itu bukan sedikit. Kamu harus kerja dari pagi biar cukup waktunya. Suaranya lantang, penuh tekanan, seolah mengingatkan bahwa aku tidak punya pilihan lain. Aku menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Bu, saya masih sakit. Saya takut kalau dipaksa masak sebanyak itu, malah nggak kuat. Ratih langsung mengibaskan tangan. Wajahnya berubah kesal. Ah, sakit sedikit saja sudah mengeluh. Jangan manja. Ibu dulu kalau sakit tetap kerja. Kamu harus bisa. Jangan bikin malu keluarga. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk, lalu berjalan keluar dari dapur. Ratih menatapku dengan mata tajam, tapi aku tidak peduli. Aku tahu, jika aku terus berdebat, hanya akan berakhir dengan bentakan. Di ruang tamu, Damar duduk sambil menatap ponsel. Aku mendekat, lalu berkata pelan, "Dam, kamu tahu saya nggak sanggup. Kenapa kamu nggak bilang ke ibu?" Damar menghela napas, lalu menatapku sebentar. Kalau aku melawan, nanti malah ribut besar. Kamu tahu sendiri sifat ibu. Sabar saja, Nadira. Aku menatapnya lama, lalu menggeleng. Sabar? Dam, ini bukan soal sabar. Ini soal aku dipaksa jadi babu. Aku sakit, tapi tetap disuruh masak untuk 50 orang. Kamu diam saja, seolah nggak terjadi apa-apa. Damar menunduk lagi, tidak menjawab. Aku merasa semakin kecewa. Tidak ada yang membelaku, tidak ada yang peduli. Aku benar-benar sendirian. Aku kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang. Ponselku bergetar, pesan dari selfie masuk. Nadira, kamu udah mulai masak? Butuh bantuan nggak? Aku menatap layar lama, lalu tersenyum kecil. Aku ingin sekali menjawab, tapi aku tahu, aku sudah punya rencana sendiri. Aku meletakkan ponsel, lalu berdiri. Aku membuka lemari, mengambil tas kecil, lalu menyiapkan pakaian sederhana. Aku tahu apa yang akan kulakukan. Aku tidak akan menghabiskan pagi ini di dapur. Aku akan menghabiskan pagi ini untuk diriku sendiri. Ratih masih sibuk di ruang tamu, memberi instruksi pada pembantu rumah tangga untuk menata kursi dan meja. Ia yakin aku sedang sibuk di dapur, menyiapkan makanan. Ia tidak tahu bahwa dapur tetap bersih, kompor tetap dingin, dan aku tidak menyentuh apapun. Aku melangkah keluar kamar, melewati ruang tamu dengan tenang. Ratih sempat menoleh, tapi tidak berkata apa-apa. Ia terlalu sibuk dengan persiapan kursi. Aku berjalan menuju pintu, membuka kunci, lalu keluar rumah. Udara pagi menyambutku, segar dan bebas. Aku menarik napas panjang, merasakan kebebasan yang jarang kurasakan. Aku melangkah menuju jalan, meninggalkan rumah, meninggalkan dapur yang kosong. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Aku memilih untuk tidak menjadi korban.
Aku memilih untuk tidak mengorbankan tenaga demi sesuatu yang tidak pernah dihargai. Dapur tetap bersih, meja tetap kosong, dan aku melangkah pergi dengan hati yang lebih ringan. Udara pagi yang segar berubah menjadi langkah ringan ketika aku meninggalkan rumah. Jalanan masih ramai dengan orang-orang yang beraktivitas, tapi hatiku terasa berbeda. Ada semacam kebebasan yang jarang kurasakan. Aku berjalan menuju salon langganan yang tidak terlalu jauh dari rumah. Sebuah tempat kecil dengan kaca besar di depannya, penuh poster perawatan rambut dan wajah. Begitu masuk, aroma harum sampo dan lotion langsung menyambutku. Musik lembut mengalun, membuat suasana terasa damai. Seorang resepsionis tersenyum ramah. "Selamat pagi, Mbak Nadira. Mau perawatan apa hari ini?" Aku tersenyum, meski tubuh masih lemah. "Facial sama cerambat." "Ya, saya mau santai sebentar." Resepsionis mencatat, lalu mempersilakan aku duduk. Aku menaruh tas kecil di kursi, lalu mematikan ponsel. Aku tahu Ratih pasti akan mencoba menghubungi, mungkin berkali-kali. Tapi aku tidak peduli. Hari ini bukan untuknya, bukan untuk tamu-tamunya, bukan untuk arisan. Hari ini untukku. Seorang terapis datang, membawaku ke ruangan perawatan. Aku berbaring di kursi nyaman, wajahku mulai dibersihkan dengan lembut. Sentuhan tangan terapis terasa menenangkan, seolah menghapus semua beban yang menumpuk di kepala. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku larut dalam ketenangan. Sambil menikmati perawatan, aku teringat dapur di rumah. Panci besar masih tertutup, kompor dingin, meja kosong. Ratih mungkin mengira aku sedang sibuk memasak, padahal aku sedang berbaring di salon, menikmati pijatan lembut di wajah. Bayangan itu membuatku tersenyum kecil. Ada rasa puas yang sulit dijelaskan. Setelah facial, aku pindah ke kursi cerambat. Rambutku dibasahi, lalu dipijat dengan lembut. Aroma krim rambut memenuhi ruangan, membuatku semakin rileks. Aku merasa seperti manusia lagi, bukan mesin yang dipaksa bekerja tanpa henti. Aku sempat berbincang dengan terapis. "Mbak, wajahnya kelihatan capek banget. Banyak pikirannya?" Aku tertawa kecil. "Iya, bisa dibilang begitu. Tapi hari ini saya mau istirahat. Mau lupa sebentar." Terapis tersenyum, lalu melanjutkan pijatan. Aku menutup mata lagi, membiarkan semua rasa lelah mengalir keluar. Di luar sana, aku tahu Ratih sedang sibuk. Ia mungkin sudah mulai panik, bertanya-tanya kenapa tidak ada aroma masakan dari dapur. Ia mungkin sudah mencoba menelepon berkali-kali. Tapi ponselku mati. Tidak ada suara dering, tidak ada pesan masuk. Hanya keheningan yang menenangkan. Aku duduk santai, rambutku dibungkus handuk hangat. Aku menatap cermin di depan, melihat wajahku yang mulai segar. Ada kilau baru di mata, ada senyum yang lebih tulus. Aku merasa hidup kembali. Jam terus berjalan. Aku tahu waktu semakin mendekati siang. Aku tahu tamu-tamu akan segera datang. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak akan berlari kembali ke dapur. Aku tidak akan panik. Aku memilih untuk tetap di sini, menikmati setiap detik kebebasan. Setelah selesai perawatan, aku duduk di ruang tunggu, menyeruput segelas teh hangat yang disediakan salon. Rasanya menenangkan, hangat di tenggorokan. Aku menatap keluar jendela, melihat orang-orang berlalu lalang. Dunia terus berjalan, tapi aku memilih berhenti sejenak. Aku tersenyum, lalu berbisik pada diri sendiri. Hari ini bukan tentang mereka. Hari ini tentang aku. Salon itu menjadi tempat pelarian, tempat aku menemukan kembali diriku. Tempat aku belajar bahwa aku berhak memilih, berhak istirahat, berhak bahagia. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Jam dinding di ruang tamu berdentang 12 kali, menandakan siang sudah tiba. Udara panas menyelinap masuk lewat jendela, membuat suasana rumah semakin gerah. Kursi-kursi sudah tertata rapi. Meja panjang sudah dipasang taplak, gelas dan piring berjajar menunggu untuk diisi. Tapi ada satu hal yang hilang, makanan. Ratih berdiri di tengah ruangan, wajahnya penuh percaya diri. Ia menyambut tamu pertama yang datang dengan senyum lebar. "Silakan masuk, Bu Yuni. Duduk dulu, sebentar lagi makanannya keluar." Suaranya terdengar mantap,
Seolah yakin semua berjalan sesuai rencana. Tamu-tamu mulai berdatangan, satu persatu, hingga jumlahnya semakin banyak. Ruang tamu penuh dengan suara obrolan, tawa, dan sapaan. Semua mata sesekali melirik ke meja panjang, menunggu hidangan. Tapi meja itu tetap kosong. Hanya piring dan gelas yang terisi air putih. Bu Yuni, tamu utama, tersenyum ramah tapi matanya mulai curiga. Bu Ratih, menunya apa hari ini? Saya sudah lapar sekali. Ratih tertawa kecil, mencoba menutupi kegelisahan. Oh, ada banyak. Nasi, lauk, sayur, camilan. Semua lengkap. Tunggu sebentar, ya. Ia melangkah cepat ke dapur, membuka pintu dengan penuh keyakinan. Tapi begitu masuk, wajahnya langsung berubah. Dapur itu bersih, kompor dingin, panci tertutup rapat, tidak ada aroma masakan sama sekali. Ratih berdiri terpaku, matanya melebar, bibirnya bergetar. Mana Nadira? Gumamnya, panik. Ia berlari ke kamar, mengetuk pintu keras-keras. Nadira, cepat keluarkan makanannya. Tamu sudah datang. Tapi kamar itu kosong. Tidak ada jawaban. Ratih kembali ke dapur, membuka lemari, membuka kulkas. Kosong. Tidak ada makanan yang siap saji, tidak ada bahan yang diolah. Semua bersih, seolah tidak pernah disentuh sejak kemarin. Di ruang tamu, tamu-tamu mulai gelisah. Mereka berbisik satu sama lain, menatap meja kosong. Biasanya kalau arisan, makanan sudah siap. Kok sekarang belum ada apa-apa? Suara seorang tamu terdengar jelas. Ratih keluar dari dapur, wajahnya memerah. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu kaku. Sebentar ya, ibu-ibu. Nadira masih menyiapkan di dapur. Bu Yuni menatapnya dengan alis terangkat. Tapi tadi saya lihat dapurnya sepi. Tidak ada aroma masakan. Apa benar sudah dimasak? Ratih terdiam, tidak bisa menjawab. Ia merasakan tatapan puluhan tamu yang menunggu. Tatapan yang penuh tanda tanya. Suasana yang tadinya riuh mulai berubah menjadi hening. Hanya suara kipas angin yang berputar. Ia kembali ke dapur, mencoba menelepon Nadira. Berkali-kali menekan nomor, tapi ponsel Nadira tidak aktif. Ratih semakin panik, keringat dingin mulai muncul di keningnya. Ia berjalan mondar-mandir, tidak tahu harus berbuat apa. Di ruang tamu, tamu-tamu mulai resah. Ada yang berdiri, ada yang menghela napas panjang. Jam segini biasanya sudah makan. Kok belum ada apa-apa? Kata seorang tamu dengan nada kecewa. Ratih mencoba menenangkan, suaranya bergetar. Sebentar ya, ibu-ibu. Mungkin ada sedikit kendala. Tapi kata-kata itu tidak cukup. Semua orang tahu, tidak ada tanda-tanda makanan. Tidak ada aroma, tidak ada suara masakan. Meja tetap kosong, dapur tetap bersih. Jam terus berjalan. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Tamu-tamu semakin lapar, semakin gelisah. Ratih semakin panik, wajahnya pucat, matanya berputar mencari solusi. Tapi tidak ada apa-apa. Siang itu, rumah yang biasanya penuh dengan aroma masakan justru dipenuhi dengan keheningan dan rasa lapar. Ratih berdiri di tengah ruangan, dikelilingi tamu-tamu yang kecewa. Dan Nadira? Tidak ada yang tahu di mana ia berada. Yang jelas, dapur bersih, meja kosong, dan semua orang menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Suasana rumah semakin panas, bukan hanya karena terik matahari siang, tapi juga karena puluhan tamu yang mulai gelisah. Gelas-gelas sudah kosong, piring masih bersih, dan meja panjang tetap melompong. Ratih berdiri di sudut ruangan, wajahnya pucat, keringat dingin menetes di pelipis. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu kaku, penuh kepanikan yang sulit disembunyikan. Ia bergegas ke kamar, mengambil ponselnya, lalu menekan nomor Nadira. Nada sambung terdengar, tapi tidak ada jawaban. Ratih mencoba lagi. Kali ini lebih cepat, jarinya gemetar. Nada sambung tetap sama, hening, seolah ponsel itu mati. Kenapa nggak diangkat? Ratih bergumam, suaranya bergetar. Ia menekan nomor sekali lagi, kali ini dengan nada marah. Nadira, angkat teleponmu. Tamu sudah datang. Tapi tetap tidak ada jawaban. Damar masuk ke kamar,
menatap ibunya dengan wajah cemas. Bu, mungkin Nadira lagi di dapur? Saya coba cek. Ratih langsung menatapnya tajam. Dapur kosong. Tidak ada apa-apa. Kamu lihat sendiri tadi? Tidak ada makanan, tidak ada masakan. Apa yang harus ibu bilang ke tamu? Damar terdiam, wajahnya bingung. Ia mencoba menenangkan ibunya. Mungkin Nadira keluar sebentar beli sesuatu. Kita tunggu saja. Ratih menggeleng keras. Wajahnya semakin merah. Beli sesuatu? Untuk 50 orang? Mana mungkin? Dia harusnya masak dari pagi. Kenapa malah menghilang? Ia kembali menekan nomor Nadira. Kali ini berkali-kali. Nada sambung tetap sama. Tidak ada jawaban. Ratih mulai berjalan mondar-mandir. Tangannya meremas ponsel. Matanya berputar mencari solusi. Di ruang tamu, tamu-tamu mulai berbisik. Kenapa belum ada makanan? Biasanya kalau arisan, jam segini sudah makan. Suara-suara itu semakin jelas, semakin menusuk. Ratih mendengar, dan wajahnya semakin panik. Bu Yuni mendekat, menatap Ratih dengan alis terangkat. Bu Ratih, sebenarnya ada apa? Kenapa belum ada makanan? Kami semua sudah lapar. Ratih mencoba tersenyum, tapi suaranya bergetar. Sebentar ya, Bu Yuni. Nadira sedang menyiapkan. Mungkin ada sedikit kendala. Bu Yuni menatapnya lama, lalu menghela napas. Kendala apa? Dari tadi tidak ada aroma masakan. Dapur sepi. Apa benar sudah dimasak? Ratih tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, lalu kembali menekan nomor Nadira. Nada sambung tetap sama. Hening, seolah dunia menertawakannya. Damar berdiri di samping, wajahnya penuh kebingungan. Bu, tenang dulu. Jangan panik. Kita bisa pesan makanan cepat saji, mungkin nasi kotak. Ratih langsung menoleh, matanya tajam. Nasi kotak untuk 50 orang? Jam segini? Mana sempat? Semua tamu sudah datang. Ibu sudah malu besar. Ia kembali menekan nomor Nadira, kali ini dengan suara keras. Nadira, kamu di mana? Angkat teleponmu. Tapi tetap tidak ada jawaban. Suasana rumah semakin tegang. Tamu-tamu mulai gelisah. Beberapa berdiri, beberapa menghela napas panjang. Ratih berdiri di tengah ruangan. Wajahnya memerah, matanya berair. Ia merasa ditinggalkan, dikhianati, dipermalukan. Telepon terus berbunyi, tapi tidak pernah dijawab. Nadira seolah menghilang, meninggalkan rumah yang penuh tamu lapar, meninggalkan mertua yang panik, meninggalkan meja yang kosong. Siang itu, suara telepon yang tak terjawab menjadi saksi kepanikan yang tak terbendung. Ratih berdiri sendirian, dikelilingi tatapan tamu yang kecewa, sementara Nadira tetap tak bisa ditemukan. Ruang tamu yang tadi riuh dengan obrolan kini berubah menjadi hening yang menekan. Puluhan tamu duduk di kursi, sebagian sudah berdiri dengan wajah gelisah. Meja panjang tetap kosong, hanya piring dan gelas yang tak terpakai. Semua mata mulai beralih ke Ratih, sang tuan rumah, yang berdiri di tengah ruangan dengan senyum kaku yang semakin sulit dipertahankan. Bu Yuni, tamu utama, akhirnya bersuara dengan nada yang terdengar jelas. Bu Ratih, sebenarnya ada apa? Kami semua sudah menunggu cukup lama. Biasanya kalau arisan, makanan sudah siap sebelum tamu datang. Ratih menelan ludah, wajahnya memerah. Ia mencoba tertawa kecil, tapi suara itu terdengar dipaksakan. Iya, sebentar ya, Bu. Nadira sedang menyiapkan di dapur. Mungkin agak telat sedikit. Bisikan mulai terdengar di antara tamu. Telat sedikit? Sudah hampir setengah jam. Tidak ada aroma masakan sama sekali. Apa benar ada yang dimasak? Suara-suara itu menusuk, membuat Ratih semakin gugup. Ia bergegas ke dapur lagi, membuka pintu dengan kasar. Tapi pemandangan tetap sama. Kompor dingin, panci tertutup, meja bersih. Tidak ada tanda-tanda masakan. Ratih berdiri terpaku, wajahnya semakin merah, matanya berair. Ia merasa ditampar kenyataan. Damar masuk ke dapur, menatap ibunya dengan wajah cemas. Bu, tenang dulu. Kita bisa pesan makanan cepat saji. Mungkin nasi kotak,
Atau apa saja yang bisa dikirim cepat? Ratih menoleh, matanya tajam. Nasi kotak untuk 50 orang? Jam segini? Mana sempat? Semua tamu sudah datang. Ibu sudah malu besar. Ia kembali ke ruang tamu, mencoba menenangkan tamu dengan senyum yang semakin kaku. Sebentar ya, ibu-ibu. Nadira sedang menyiapkan. Mungkin ada sedikit kendala. Bu Yuni menatapnya lama, lalu berkata dengan nada dingin. Bu Ratih, kalau memang belum ada makanan, sebaiknya bilang saja. Jangan membuat kami menunggu tanpa kepastian. Ratih terdiam, wajahnya semakin memerah. Ia merasa semua mata menatapnya. Menilai, menghakimi. Ia mencoba menahan air mata, tapi suaranya bergetar. Iya, sebentar lagi, sebentar lagi. Tamu-tamu mulai gelisah. Beberapa berdiri, beberapa menghela napas panjang. Suasana yang tadinya riuh berubah menjadi tegang. Ratih berdiri di tengah ruangan, wajahnya merah padam, matanya berair, bibirnya bergetar. Ia merasa dipermalukan, ditinggalkan, dan tidak berdaya. Siang itu, wajah Ratih memerah bukan karena marah, tapi karena malu. Malu di depan puluhan tamu yang lapar. Malu karena meja kosong, malu karena semua janji yang diucapkannya runtuh begitu saja. Dan Nadira? Tetap tidak ada kabar, tetap tidak bisa dihubungi, seolah sengaja membiarkan semua ini terjadi. Ratih berdiri sendirian, dikelilingi tatapan kecewa. Wajahnya memerah, matanya berair, dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa berkata apa-apa. Suasana rumah semakin kacau. Tamu-tamu mulai berdiri, beberapa ada yang menghela napas panjang, sebagian lain berbisik dengan nada kecewa. Meja panjang tetap kosong, hanya piring dan gelas yang tak terpakai. Ratih berdiri di tengah ruangan, wajahnya merah padam, matanya berair, dan senyumnya sudah hilang sama sekali. Damar berdiri di samping, bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, suara pintu depan berderit. Semua kepala menoleh. Nadira masuk dengan langkah santai, wajahnya segar, rambutnya tertata rapi, dan senyum kecil menghiasi bibirnya. Di menoleh. Nadira masuk dengan langkah santai, wajahnya segar, rambutnya tertata rapi, dan senyum kecil menghiasi bibirnya. Di tangannya hanya ada satu bungkus nasi padang. Di bungkus plastik putih tangannya hanya ada satu bungkus nasi padang. Di bungkus plastik putih dengan aroma khas yang langsung dengan aroma khas yang langsung tercium. Ratih mencium. Ratih menatapnya dengan mata melebar. Penuh amatapnya dengan mata melebar. Penuh amarah bercampur panarah bercampur panik. Nadira, kamu dari mana saja? Iya, Nadira, kamu dari mana saja? Tamu sudah menunggu lama. Mana makanan lama? Mana makanan untuk 50 orang? Nat orang? Nadira berjalan pelan ke arah meja, meletakkan Bungira berjalan pelan ke arah meja, meletakkan bungkus nasi padang itu di kursi kosong nasi padang itu di kursi kosong. Ia menatap Ratih dengan tenang. Lalu berkata, "Saya dari salon, Bu. Badan saya sakit." Lalu berkata, "Saya dari salon, Bu. Badan saya sakit, jadi saya pilih istirahat. Dan ini istirahat. Dan ini, nasi padang untuk saya sendiri. Ruangan langsung saya sendiri." Ruangan langsung hening. Tamu-tamu menatap dengan mata terbelalak, sebagian hening. Tamu-tamu menatap dengan mata terbelalak. Sebagian menutup mulut menahan keterkejutan. Aroma nasi padang yang kuat justru semakin menegaskan kenyataan. Hanya ada satu porsi makanan, bukan orsi makanan, bukan 50. Ratih maju selangkah. Wajahnya semakin merah. Apa maksudmu? Kamu tega membiarkan semua TAM merah. Apa maksudmu? Kamu tega membiarkan semua tamu menunggu tanpa makanan? NU menunggu tanpa makanan? Nadira menatapnya dengan senyum tipis. Lalu duduk santai di kursi. Ia membuka di kursi. Ia membuka bungkus nasi padang itu. Aroma rendang dan sambal hijau langsung memenuhi ruangan. Dengan tenang,
Ia berkata langsung memenuhi ruangan. Dengan tenang, ia berkata, "Loh," katanya "Loh, katanya ibu mau irit? Kalau bu mau irit, kalau masak sendiri kan capek. Jadi saya irit tenaga saya masak sendiri kan capek. Jadi saya irit tenaga saya." Tamu-tamu mulai berbisik lagi, kali ini dengan nada. Tamu-tamu mulai berbisik lagi, kali ini dengan nada heran bercampur kagum. Ada yang kagum. Ada yang tersenyum kecil, ada yang menggeleng, ada yang ada yang menggeleng, ada yang menatap Ratih dengan tatapan penuh tanda tanya. Ratih tatapan penuh tanda tanya. Ratih terdiam, bibirnya bergetar, tapi tidak bergetar, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ia merasa ditampar di depan keluar. Ia merasa ditampar di depan semua orang, dipermalukan oleh semua orang, dipermalukan oleh menantunya sendiri, antunya sendiri. Wajahnya merah padam, matanya berair, matanya berair, tapi ia tidak bisa menjawab. Damar menjawab. Damar berdiri di samping, wajahnya bingung. Ia menatap Nat berdiri di samping, wajahnya bingung. Ia menatap Nadira, lalu menatap ibunya, tidak tahu Ira, lalu menatap ibunya, tidak tahu harus berpihak ke siapa. Nadira harus berpihak ke siapa? Nadira mengambil sendok, mulai menyuap nasi padang dengan mengambil sendok, mulai menyuap nasi padang dengan tenang. Setiap gerakan terasa seperti pernyataan, seperti penegasan bahwa ia tidak lagi mau menjadi korban. Ia makan dengan menjadi korban. Ia makan dengan santai, seolah tidak santai. Seolah tidak ada puluhan tamu yang menatapnya. Suasana rumah benar-benar hening. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani bergerak. Semua hanya menatap Nat bergerak. Semua yang makan dengan hanya menatap Nadira yang makan dengan tenang. Sementara Ratih berdiri tenang. Sementara Ratih berdiri mematung, wajahnya merahatung, wajahnya merah, matanya berair, dan bibirnya bergetar tanpa suara. Siang itu, matanya berair, dan bibirnya bergetar tanpa suara. Siang itu, satu bungkus nasi padang menjadi simbol perlawanan. Nat perlawanan. Nadira memilih dirinya, Ira memilih dirinya sendiri. Memilih untuk tidak lagi menjadi babu. Memilih menjadi babu, memilih untuk irit tenaga, bukan sekadar insinyur, bukan sekadar irit uang. Dan semua uang. Dan semua orang menyaksikan. Tanpa bisa berkata orang menyaksikan. Tanpa bisa berkata apa-apa. Suasana ruang tamu benar-benar hening. Puluhan tamu yang tadi riuh kini hanya duduk dengan wajah penuh tanda tanya. Meja panjang tetap kosong, piring dan gelas tak terpakai. Sementara aroma nasi padang dari bungkus kecil di depan Nadira semakin menusuk hidung semua orang. Ratih berdiri mematung, wajahnya merah padam, matanya berair, bibirnya bergetar tanpa suara. Nadira duduk santai, menyuap nasi padang dengan tenang. Setiap gerakan terasa seperti pernyataan, seperti penegasan bahwa ia tidak lagi mau menjadi korban. Ia makan dengan penuh kenikmatan, seolah tidak ada puluhan pasang mata yang menatapnya. Bu Yuni akhirnya bersuara. Nada suaranya dingin tapi jelas. "Bu Ratih, sebenarnya apa yang terjadi? Kami semua datang untuk arisan, tapi tidak ada makanan. Apa benar menantunya disuruh masak sendirian?" Ratih terdiam, tidak bisa menjawab. Wajahnya semakin merah, matanya berair. Ia mencoba membuka mulut, tapi kata-kata tidak keluar. Semua tatapan tamu tertuju padanya, menunggu penjelasan yang tak pernah datang. Nadira meletakkan sendok, lalu menatap Ratih dengan senyum tipis. Suaranya tenang, tapi menusuk. "Loh, katanya ibu mau irit? Kalau masak sendiri kan capek, jadi saya irit tenaga saya." Kalimat itu meluncur begitu saja. Sederhana tapi menohok. Ruangan langsung hening, seolah semua orang menahan napas. Tamu-tamu saling menatap, sebagian tersenyum kecil, sebagian menggeleng, sebagian menatap Ratih dengan tatapan penuh tanda tanya. Ratih berdiri kaku, wajahnya merah padam, matanya berair. Ia tidak bisa menjawab, tidak bisa membantah. Kata-kata Nadira terlalu tepat, terlalu tajam,
Terlalu jujur. Damar berdiri di samping, wajahnya bingung. Ia menatap Nadira, lalu menatap ibunya, tidak tahu harus berpihak ke siapa. Nadira kembali mengambil sendok, lalu melanjutkan makan dengan tenang. Suasana tetap hening, hanya suara sendok yang beradu dengan piring kecil. Semua orang menyaksikan, tanpa bisa berkata apa-apa. Siang itu, satu bungkus nasi Padang menjadi simbol perlawanan. Nadira memilih dirinya sendiri, memilih untuk tidak lagi menjadi babu, memilih untuk irit tenaga, bukan sekadar irit uang. Dan semua orang menyaksikan, tanpa bisa menyangkal. Ratih berdiri mematung, wajahnya merah padam, matanya berair, bibirnya bergetar tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa berkata apa-apa. Cerita berakhir dengan kalimat yang menohok, meninggalkan keheningan yang panjang. Nadira duduk santai, makan dengan tenang, sementara semua orang hanya bisa menatap, terdiam, dan menerima kenyataan. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube Dira Story untuk cerita-cerita drama lainnya yang penuh kejutan dan pelajaran hidup.